kepada dia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi dengan pembelajaran biologi. Untuk sekretarisnya boleh tolong menjelaskan sebentar kita lihat dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Banyak ya, yang alfa ada 3 orang, yang sakitnya ada 2 orang. Kalau yang alfa itu kira-kira kemana? Nggak tahu kemana. Kalau sakit, kayaknya memang sekarang lagi musim sakit ya. Mana siang panas banget, kayak rasanya kepala mau pecah saking panasnya. Terus kalau sore hujan. Jadi buat yang masih sehat sekarang, kita perlu bersyukur, alhamdulillah. Terus antisipasi juga, bawa mantel di motornya supaya nanti kalau hujan misal sorenya tidak kehujanan. Ya, harus rajin-rajin minum vitamin juga. Mandi pulang dari sekolah langsung mandi, bersih diri. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu untuk pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang sel untuk bab pertama ya. Terus bab keduanya kita bahas tentang sistem DNA. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita bahas tentang sistem sirkulasi. Kemarin di pertemuan sebelumnya juga kita sudah melangsungkan STS. Gimana soal biologinya? Lumayan susah. Kenapa bisa susah? Karena pelajarannya tidak masuk. Bisa jadi ada yang nggak masuk, terus nggak masuk juga, nggak masuk ke otak, bisa jadi karena kurang bahan. Kurang bahan apa? Kurang bahan belajar. LKPD tidak dikerjakan, catatan tidak punya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita jadikan evaluasi di selanjutnya supaya nanti bisa punya bahan yang lebih baik. Kita punya peluru lah istilahnya untuk berperang. Benar kan? Sekarang kita bahas tentang sistem sirkulasi. Di sistem sirkulasi ini sekarang Ibu mau minta coba yang cewek-ceweknya pegang denyut nadinya. Ada? Coba yang cowok pegang dadanya. Apa yang dirasakan? Ada detak jantung. Yang cewek ada apa? Ada denyut nadinya. Ada sesuatu yang berdetak di dalam tubuh saya, Bu. Ada sesuatu yang berdenyut, Bu, di bawah kulit saya. Nah, itu adalah tanda bahwa tubuh kita masih aktif melakukan sistem sirkulasi, ya, masih aktif berdetak. Tubuh kita, jantung kita masih aktif memompa darah. Itu. Kemudian selanjutnya Ibu mau bertanya. Kira-kira apa ini? Darah. Betul, ini adalah darah. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak punya darah. Apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa jawab? Coba Sally, apa jawabannya Sally? Kenapa? Karena tidak ada yang mengedarkan oksigen dan makanan. Betul sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan dulu. Fungsi utamanya darah itu memang untuk mengedarkan makanan, nutrisi, dan juga oksigen yang ada di dalam tubuh kita dari satu organ ke organ yang lain. Supaya apa? Supaya tubuh kita bisa tetap bekerja, bisa tetap sehat. Dijawab bersama. Soal yang pertama, cukup pilih benar dan salah. Cukup pilih
dasarnya dari sistem sirkulasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi komponen dari penyusun darah beserta dengan fungsinya. Komponen penyusun darah itu sendiri ada trombosit, ada plasma darah, leukosit, dan juga eritrosit. Nah, kemudian nanti kita juga akan menganalisis peranan dari komponen darah dalam kesehatan tubuh kita dalam kasus kelainan, yaitu ada hemofilia dan anemia. Oke. Mulai masuk ke materinya. Ini dia, sudah dibaca? Sudah. Ada yang sudah mencatat? Sudah. Ada kemarin ibu periksa catatannya, dia sudah mencatat. Bagus sekali. Nah, ini sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu sendiri anak-anak, kalau kita ibaratkan di dalam rumah itu ada saluran air. Apa saja komponen dari pipa air itu? Dari saluran air di rumah kita ada apa aja? Ada pompa, betul. Ada apa lagi? Ada pipa, selang, benar. Apa lagi? Apa lagi? Keran, betul. Ada kerannya. Nah, sama dengan sistem peredaran darah ini. Sistem peredaran darah ini fungsinya itu adalah menyalurkan. Kan di dalam tubuh kita, atau ibaratnya di dalam rumah itu ada isinya juga kan? Ada apa saja seperti makanan, zat-zat mineral, garam, ada gas, ada hormon, ada juga sistem metabolisme yang itu perlu dialirkan dari satu organ ke organ yang lain. Nah, untuk menyalurkan itu menggunakan suatu sistem transformasi, yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini ada dua. Ada sistem peredaran darah tertutup dan juga ada sistem peredaran darah ganda. Disebut dengan sistem peredaran darah tertutup karena darah itu mengalir di dalam tubuh. Disebut juga dengan sistem peredaran darah karena dalam satu kali putaran darah itu kan mengalir nih, berputar. Ada jalurnya. Dalam satu kali putaran tubuh kita, darah itu 2 kali melewati jalur. Makanya disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah itu sendiri ada 4. Bisa baca? Tolong baca Zaki. Yang pertama apa? Mengedarkan makanan, darah mineral, gas hormon, enzim, dan zat lain di seluruh tubuh, Serta mengeluarkan sisa metabolisme. betul. Yang kedua, baca Eca. Sebagai perlindungan. Kenapa? Karena melindungi tubuh terhadap cedera dan betul. Untuk darah itu dapat didefinisikan sebagai cairan tadi ya, cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Karakteristiknya, dia memiliki pH 7,35 sampai 7,45 pH-nya. Warnanya bervariasi tergantung dengan kadar oksigen dan sel darah merah. Kemudian juga volume darah manusia itu berjumlah 8%. Fungsi dari plasma darah. Fungsi dari plasma darah itu ada 6 yang di sini. Ada mengangkut sel darah dan juga zat-zat penting lain dalam tubuh, mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan, membantu membuang limbah seluler dari tubuh, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, dan juga mengandung protein penting seperti, nah ini ada albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Kita bahas ketiga dari protein ini. Kita masuk ke komponen darah yang pertama, yaitu ada plasma darah. Plasma darah ini ciri-cirinya yaitu berwarna kuning, bening kekuningan, memiliki kandungan 92% yang berupa air. Berarti besarnya atau kandungan yang terbanyak di dalam plasma darah ini ada apa? Ada air. Berapa? 92%. 7%-nya protein plasma dan juga 1%-nya bahan campuran. Nih, yang pertama dari protein plasma akan kita bahas adalah albumin. Albumin ini memiliki karakteristik
membentuk sekitar 35% dari protein plasma. Kemudian globulin ini dibagi jadi dua. Ada alfa dan beta globulin disintesis. Nih, komposisinya itu sekitar 4% dari protein plasma. Disintesisnya juga di hati. Fungsinya sebagai mekanisme pembuatan darah. Untuk bahan campuran kompleksnya ini lumayan banyak. Ada bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, dan sebagainya. Kemudian ada garam mineral. Garam mineralnya berupa natrium klorida, natrium karbonat, garam kalsium, fosfat, magnesium, besi, dan juga sulfat. Kemudian ada juga gas darah. Gas yang dimaksud di dalam darah ini berupa oksigen, berupa karbon dioksida, dan juga nitrogen. Untuk bahan campuran kompleks lainnya itu ada enzim, antigen, dan juga hormon. Nah, ada macam-macam sel di dalam darah. Ada 3, yaitu ada trombosit, leukosit, dan juga eritrosit. Trombosit itu bisa disebut juga sebagai keping darah. Fungsinya dalam proses pembekuan darah. Kalau leukosit itu sel darah putih, gambarnya yang ini nih. Kalau dari sini lihat gambarnya, fungsinya apa? Melindungi, benar. Dia bawa perisai ya. Dia itu menjaga tubuh kita atau dia ini yang akan berperang nanti melawan penyakit dan juga infeksi. Kemudian ada sel darah merah. Nih, lihat kalau dia bawa apa? Dia bawa oksigen. Fungsinya adalah untuk membawa oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh kita. Kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Jadi kalau ditanya eritrosit jangan bingung. Eritrosit apa ya? Oh, sel darah merah, betul. Dia punya karakteristik nih. Bentuknya cakram, bukan seperti ini, cakram bikonkav. Dia juga elastis dengan diameter 7,65 mikrometer. Ini kalau dibaca kayak gini namanya mikrometer. Per selnya, per satu selnya itu berisi kurang lebih 300 juta molekul hemoglobin. Banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kemudian kita bahas nih komponen yang kedua, yaitu ada sel darah putih atau disebut juga dengan eritrosit. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh dan juga kekebalan. Memiliki karakteristik juga, yaitu jumlahnya 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Dia lebih banyak beraktivitas di jaringan, bertahan di sirkulasi itu sekitar 1 hari. Dia juga memiliki 4 sifat. Baca Rangga, sifat yang pertama apa? Ini baca. Dapat menembus pori-pori, membran, kapiler, untuk jaringan. Disebut apa proses itu? Proses diabetes. Diabetes. Lanjutkan Queen, sifat yang kedua. Apa? Nah, dapat bergerak amuba. Gerakan ini merupakan gerakan yang menyerupai amuba. Oke, lanjut. Jadi leukosit ini dibagi jadi 2 kelompok besar, yaitu ada granulosit dan juga agranulosit. Granulosit ini ada lagi cabangnya, dibagi lagi jadi 3. Ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Nah, ini dia gambarnya tadi. Ini monosit, ini limfosit. Ya, tadi kan monosit ukurannya besar ya. Di sini dituliskan bahwa limfosit itu ya, dia merupakan sel yang terbesar. Kita lihat benar kalau ukurannya jauh lebih besar dibanding limfosit. Kemudian ini ada eosinofil, katanya pinggirnya kasar. Ada basofil dan juga neutrofil. Komponen yang terakhir yaitu adalah keping darah atau trombosit.
struktural. Nah, fungsi dari keping darah atau fungsi dari trombosit ini ada 4. Ada sebagai penghenti pendarahan, sebagai pembentukan darah, memperbaiki pembuluh darah yang sudah robek, dan juga melepaskan senoksin dan prostaglandin. Nah, sekarang ibu sudah nih nyampein materi. Untuk mengetes kemampuan kita, sekarang ibu mau minta kalian menjawab. Punya pertanyaan? Silahkan, siapa yang mau jawab? Boleh siapa saja, Renda. Pilih jawaban mana yang kalian tahu. Coba Ezra, mau jawab yang mana Ezra? Silahkan. Fungsi utama dari leukosit ini ya. Apa jawabannya? Menjaga kekebalan tubuh. Sepakat? Kita periksa. Benar. Ezra dapat poin. Siapa lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Ya. Membawa gas jantungnya. Apalagi kasih satu lagi deh biar nggak lanjut. Ada yang mau bantu? Oke, kita periksa dulu ya. Fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Apakah benar? Nah, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Lagi, siapa? Ini masa nggak tahu ini? Sandra. Air. Komponen terbesar dalam plasma darah adalah air. Kita periksa. Benar.
granulosi dan agranulosi. Granulosi terbagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan agranulosi terbagi menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit terbagi menjadi 2, yaitu makrofag dan dendritik. Tadi kita bahas tentang komponen darah. Ada banyak, bagiannya juga banyak. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ibu dulu yang bertanya. Bila kita tidak punya salah satu komponen dari darah, tadi kan ada plasma darah, ada juga darah, dan darah itu dibagi jadi 3 lagi. Ada leukosit, ada trombosit, dan eritrosit. Nah, kalau nggak punya salah satunya, gimana? Nggak bisa jawab, silakan jawab. Yang lain simak jawabannya. Jika salah satu komponen darah tidak ada, seperti leukosit, maka sistem peredaran darah itu tidak akan bekerja secara baik dan tidak akan seimbang, karena dari leukosit tadi dibagi 2, yaitu granulosi dan agranulosi, dan itu pun terbagi-bagi lagi, jadi mungkin tidak akan bekerja dengan baik. Contohnya itu, kalau tidak punya leukosit, otomatis pertahanan tubuh kita akan berkurang, karena fungsinya sebagai perlindungan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kelompoknya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, monggo. Silakan tanya dulu. Boleh ya? Apa nama penyakit yang berhubungan dengan sel-sel darah? Apa nama penyakit yang berhubungan dengan sel-sel darah? Beri tepuk tangan untuk kelompok. Penyakit yang berhubungan dengan sel darah itu ada leukemia, yaitu kanker darah, terus juga hemofilia dan anemia. Apakah sudah jelas? Ya, kelompok selanjutnya, kelompok mana yang mau maju? Untuk jawab nomor 3. Oke, boleh duduk dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, siapa yang mau maju? Oh, ini kelompok 6, ambil door prize-nya.
adalah gelomit yang dapat berubah jadi gelomit dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Dari gelomit tadi itu dapat berubah lagi jadi fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan protein yang larut dalam plasma darah yang juga dapat membentuk fibrin di benang yang tidak larut yang membentuk jaring untuk rumah kita itu. Tinggal kita akan jadi dulu. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Apakah sudah terjawab dan siap sebenarnya? Sudah? Silakan ditutup presentasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami Kelompok 5 dari Salamata Makan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Sekarang LKPD-nya dibukakan. Satu, ayo kalau gitu LKPD-nya Oke, terima kasih. Sekarang kita kasih buku catatannya. Sekarang buka buku catatannya dan tuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini dan juga satu hal lagi yang ingin kalian ketahui. Tulis di buku catatannya. Sudah? Kalau sudah tunggu. Iya, dikumpulkan. Keisha, sini Keisha. Imut, sebelumnya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 11 IPA. Sangat senang karena kalian sudah ikut antusias dalam proses mulai dari kita kuis awal, terus menjelaskan materi juga lumayan aktif, alhamdulillah. Terus juga tadi kita ada game singkat, terus juga presentasinya aktif juga, ada yang nanya, ibu ucapkan terima kasih. Nah, dari kegiatan ini kita tahu bahwa sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ini merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam tubuh kita. Jadi kita tahu bahwa yang berperan itu tidak hanya darah, dan darah itu tidak hanya berfungsi sebagai pengangkut oksigen saja, tapi juga melindungi tubuh kita ketika kita terluka. Bayangin kalau tidak ada proses pembekuan darah kita ketika luka akan mengalir terus. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan kekurangan. Ya, jadi selagi masih sehat, jagalah pola makan, rajin-rajin olahraga, istirahat yang cukup supaya sistem dan juga organ yang ada di dalam tubuh kita itu tetap sehat. Nah, dari kesimpulan, dari akhir pembelajaran kita hari ini, ada yang mau nyimpulin nggak? Ada yang bisa nggak nyampein kesimpulan? Singkat aja.
Ya, beri tepuk tangan untuk Pak. Benar ya? Benar. Apa yang Okta sampaikan itu tadi benar, bahwa darah itu tersusun dari limfosit, trombosit, dan juga eritrosit yang punya fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Mereka semua bekerja sama menjaga tubuh kita supaya bisa merespon apa saja yang terjadi di dalam tubuh. Dan itulah tadi penyampaian materi dari pertemuan pertama ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita bakalan bahas tentang proses pembekuan darah, kita bahas lagi, dan juga golongan darah. Minggu depan kita bahas. Oke, mungkin sekian saja.